Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mustafa dengan NIM D01195110, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum atau kuliah lapang yang telah kami lakukan di Bendungan Seka-Seka, yang dimana tugas ini dari mata kuliah irigasi bangunan air. Nah, yang pertama kita lihat ini adalah gambar sketsa tampak atas bendungan Seka-Seka. Nah, dimana dapat kita lihat di gambar sketsa ini ada beberapa saluran. Yang sebelah kirinya itu ada 2 saluran intake dan sebelah kanannya itu ada 6 saluran intake. Nah, adapun sejarah dari bangunan bendungan Seka-Seka ini itu dibangun pada tanggal 28 Desember 1996 dengan aliran menuju ke beberapa tempat, yaitu ke Kelurahan Batu Panga atau Kecamatan Luyo dan perbatasan langsung dengan Kecamatan Mapili, di mana akan mengairi kurang lebih dari 12.585 hektar sawah seperti sawah di Wonomulyo, Mapili, Luyo, dan Campalagian. Nah, di mana saya mengambil gambar ini di 6 pintu iktek atau sebelah kirinya dari bendungan Seka-Seka. Di mana kita ketahui bahwa pintu air iktek digunakan untuk menyandap atau mengontrol air yang dialirkan ke saluran irigasi melalui kantong lumpurnya. Di mana pada bagian ini juga dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka dan ditutup sehingga besar kecilnya air yang disadap dapat dikontrol dengan baik, di mana pengontrolan airnya ini masih dalam bentuk manual yang diputar. Nah, di mana saluran pelimpah melepas banjir sehingga air tidak melebihi atau merusak atau bahkan menghancurkan bendungan. Sebaliknya, intake adalah sebuah struktur yang digunakan untuk melepaskan air secara teratur untuk suplai air dan pembangkit listrik, tenaga air, dan lain-lain. Akan tetapi di bendungan Seka-Seka ini belum ada pembangkitan listrik tenaga air untuk memberdayakan bendungan Seka-Seka ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian dari pintu air intake. Nah, dijelaskan oleh pembina atau penjaga dari bendungan Seka-Seka ini bahwasanya ada beberapa bagian. Yang pertama, daun pintu, di mana daun pintu ini adalah bagian dari pintu air yang dapat menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk membuka dan mengatur serta menutup aliran air. Nah, di mana ini dalam 25 kali putaran itu pintu air akan terbuka 1 cm saja. Jadi kalau diperlukan pintu air yang ingin dibuka sampai 10 cm, diperlukan putaran sampai 250 kali. Yang kedua, yang di nomor 2 itu adalah kerangka pengatur arah gerak atau ground frame. Adalah sebuah alur yang terbuat dari besi maupun baja yang dipasang ke dalam beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, yang ketiga itu angker yang di posisi 3. Meskipun pada gambar yang saya tampilkan ini tidak cukup jelas, yang pastinya berada di dekat dengan daun pintu. Adalah baja atau besi yang ditanam di dalam beton dan digunakan untuk menahan kerangka pengatur arah gerakan agar dapat memindah muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Yang keempat itu adalah hose, adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan daun pintu air agar dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Nah, adapun bagian-bagian atasnya kan kita sudah jelaskan bagian bawah dari aliran air intake itu sendiri. Nah, bagian atasnya yang pertama setir kemudi yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita ingin membuka daun pintu 1 cm itu setir kemudinya harus diputar sampai 25 kali. Jika pintu airnya mau dibuka sampai 10, maka diperlukan putaran setir kemudi itu sampai 250 kali. Yang kedua itu dudukan. Nah, dudukan dekat dengan setir kemudi.
bisa kita lihat ini. Nah, yang ketiga yaitu kerangka frame di sampingnya, di samping dari tabungnya ini, alat ukur, besi ukur. Nah, yang keempat yaitu besi asdraf, itu ini batang turun. Kemudian angker, tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian daun pintu saya juga sudah jelaskan tadi. Dan ini pada gambar kedua itu adalah alat ukur ketinggian dari daun pintu yang dibuka atau pintu air intake yang dibuka. Kemudian yang gambar ketiga ini landasannya, tempat orang untuk jalan atau mengatur setir kemudi. Nah, di mana dari kegunaan pintu air intake ini itu sendiri, yang pertama untuk kebutuhan irigasi, di mana kebutuhan irigasi ini banyak. Apakah kita gunakan untuk persawahan, perkebunan, dan juga untuk kebutuhan air minum juga. Yang itu akan dialirkan ke PDAM. Nah, air intake sebenarnya sih juga bisa sebagai alat pembangkit energi. Akan tetapi di bendungan Seka-Seka ini belum ada alat untuk memberdayakan bendungan tersebut karena kurangnya fasilitas yang ada di bendungan Seka-Seka. Itu bisa kita gunakan pada kecepatan aliran dari saluran air dari bendungan Seka-Seka itu tersebut. Itu bisa kita kembangkan dan kita bisa mengubah energi tersebut dari energi gerak menuju energi listrik. Yang kedua empat, yaitu pembagian atau pengendali banjir. Nah, ketika musim hujan datang, maka diperlukan pengendalian banjir dengan membuka saluran air intake. Nah, sesuai dengan arahan oleh penjaganya itu sendiri. Mereka juga menghitung apakah bendungan ini akan aman atau bagaimana. Yang kelima itu sebagai pembilas pada berbagai keadaan debit sungai. Nah, di sini saya akan menampilkan video waktu kami berada di bendungan Seka-Seka. Nah, mungkin bisa kita lihat sama-sama. Nah, itulah tadi video atau hasil pengamatan yang telah kami dilakukan di kuliah lapangan di Bendungan Seka-Seka, Polowali Mandar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.